بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas atau dikenal dengan Qul-Hu termasuk surat pendek yang hampir semua umat muslim menghafalnya. Ayatnya yang pendek dan mudah diingat membuat surat Al-Ikhlas akan selalu dibaca setiap kali mendirikan sholat. Namun, di balik ayatnya yang pendek, surat Al-Ikhlas memiliki tempat yang sangat istimewa. Karena melalui surat inilah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang tauhid dan keesaannya. Lantas, apa saja keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari? Berikut ini terdapat 6 keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari. Yaitu pertama, setara dengan sepertiga Al-Quran. Kandungan surat Al-Ikhlas sangat besar, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di sisinya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Imam Bukhari. Surat Al-Ikhlas memang mengandung nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan keesaan dan kebesarannya. Kandungan dalam surat Al-Ikhlas, surat dengan pesan tentang tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Menurut para ulama, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Apakah seorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan, sehingga mereka pun berkata, "Siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Allahu wahidus samad" adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Surat yang dimaksud adalah surat Al-Ikhlas. Yang kedua, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membuat seorang dapat meresapi keberadaan Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Siapa yang sangat gemar membaca surat Al-Ikhlas akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala." Syahidah Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus orang kepada sekelompok pasukan. Ketika orang itu menjadi imam dalam sholatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Tanyalah ia, mengapa ia berbuat demikian?" Lalu mereka bertanya kepadanya. Ia pun menjawab, "Karena surah ini mengandung sifat Ar-Rahman, dan aku cinta dengan membaca surat ini.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya." Yang ketiga, menambah rezeki. Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas juga untuk menambah rezeki. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya." Dikisahkan juga sebuah riwayat dari Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad. Dahulu ada seorang mengadu pada Rasulullah mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seorang pun, maka ucapkanlah salam padaku dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali." Orang itu pun mengerjakan perintah Rasulullah SAW. Tak lama pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Yang keempat, menjadikan seorang masuk surga. Keutamaan surat Al-Ikhlas yang keempat adalah jika dibaca dengan sungguh-sungguh bisa menjadikan penyebab seseorang masuk surga. Dituturkan oleh Abu Hurairah, suatu hari ia sedang bersama Rasulullah. Lalu beliau mendengar seseorang membaca surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Telah wajib." Abu Hurairah bertanya, "Apa yang wajib ya Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Telah wajib baginya surga." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ketahuilah sahabat, surat Al-Ikhlas jika dibaca bersamaan dengan surat An-Nas dan Al-Falaq memiliki keutamaan akan menjadi pelindung manusia atas izin Allah. Keutamaan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dituturkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengan 3 surah tersebut." Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Bahkan surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq saat dibaca bersamaan bisa melindungi dengan seizin Allah saat manusia sedang tidur. Dituturkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW terbiasa membaca 3 surah tersebut sebelum tidur. Sesungguhnya apabila Rasulullah ingin merebakan tubuhnya tidur di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah padanya sambil membaca Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian setelah itu, beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulai dari kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, menjadi sebab dikabulnya doa. Setiap orang selalu punya keinginan dan cita-cita dan memanjatkannya dalam sebuah doa. Jika ingin doa tersebut dikabulkan, maka saat berdoa dahulukanlah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas dituturkan oleh Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu,
yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia diminta dengannya, pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya, pasti akan mengabulkannya." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.